Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Jadi Rasulullah itu keluar di tengah masyarakat berbuat kesyirikan, dan mereka beraneka ragam kesyirikannya. Ibadah mereka itu bermacam-macam. Ya, bagaimana itu? Minhum may ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi dan orang-orang yang salih. Wa minhum may ya'budul asjara wal ahjar. Serta di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya dan tidak dibedakan. Jadi pokok kekafiran kaum musyrikin ibadatu ghairillahi adalah ibadah kepada selain Allah. Itu pokok kekafiran mereka. Ya, bukan melihat pada kedudukan apa-apa yang mereka ibadahi. Nah, dilihat pada apa yang mereka ibadahi. Jadi pokoknya mereka ini semuanya musyrik. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Apakah yang mereka ibadahi orang salih? Apakah yang mereka ibadahi berhala? Apakah yang mereka ibadahi matahari, bulan, bebatuan, pepohonan? Itu tidak dibedakan. Semuanya dihitung sebagai apa? Sebagai kesyirikan, dan semuanya diperangi oleh Nabi tanpa dibedakan. Tanpa dibedakan. Jelas ya? Nah, ini kaidah ya. Jadi kaidah ini penting ya. Penting. Ya, jangan ada yang berkata, oh kaum musyrikin itu kan kesyirikannya karena dia menyembah bebatuan, berhala. Betul, dari kaum musyrikin ada yang melakukannya. Tapi dari kaum musyrikin ada yang mereka ya hanya menyembah kepada malaikat saja. Ada yang hanya menyembah kepada para nabi saja. Ada yang kepada malaikat, apa namanya? Orang-orang salih. Ya, ada juga malah kepada jin. Sebagaimana yang kita akan terangkan, kita tambahkan nanti dalil ya. Jelas ya? Kalau begitu, hukum Nabi kepada mereka sama. Tidak dilihat kepada kedudukan yang mereka ibadahi, tapi yang dilihat pokok dari kesyirikan mereka adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu tampak dari sini agama Islam itu apa? Bahwa Islam itu iya, pemurnian ibadah kepada selain Allah. Ibadah apa saja yang diserahkan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka itu adalah kesyirikan. Menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, dan tidak dihitung sebagai kaum muslimin. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama dengan Allah, yang sesembahan ini tidak ada keterangan hujjah padanya, ya, maka perhitungannya di sisi Allah ancaman. Dan disebutkan bagaimana jenis ancamannya untuk membesarkan. Perhitungannya di sisi Allah. Tapi yang pasti orang-orang kafir tidak akan beruntung. Mereka disebut kafir, itu yang pasti. Orang-orang kafir tidak beruntung. Maka ayat ini menegaskan kafirnya siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadahnya. Ya. Jadi dalilnya kenapa bahwa Rasulullah memerangi mereka semua tanpa dibedakan, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Iya. Jadi perintah di sini untuk memerangi. Sampai kapan? Sampai jangan ada fitnah. Fitnah di sini itu ditafsirkan oleh sejumlah ulama, artinya sampai tidak ada kesyirikan. Diartikan dengan apa? Kesyirikan. Iya. Sampai tidak ada fitnah, artinya sampai tidak ada kesyirikan. Innahu, iya. Kemudian dikatakan wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini jelas kaidahnya ya. Jadi jelas kaidahnya bahwa kaum musyrikin itu punya beraneka ragam bentuk kesyirikan. Jenis ibadahnya beda-beda. Tapi syirik itu kembali kepada satu hal. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Jadi jangan tertipu dengan apa yang dia kerjakan. Iya, apa yang dia lakukan. Oh, ini kan bagus. Ya. Dan sampai dia datang ke kuburan Nabi memohon kepada Rasulullah. Ya, minta syafaat kepadanya. Ya, oh ini kan Nabi. Masa kepada Nabi disebut kesyirikan? Ya, jelas ya? Ya. Maka seorang yang kenal agama kaum musyrikin itu langsung menegaskan, nah, itulah agama kaum musyrikin, persis. Ya. Persis. Nah, kaum musyrikin mereka juga ada yang menyembah kepada para nabi. Ada yang menyembah kepada para nabi, bahkan kepada malaikat. Pada malaikat. Dan semuanya dianggap sebagai kaum musyrikin. Baik.